Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan lengkapi obrolan kita yang sudah berjalan kurang lebih 2 pekan ya sahabat MK, terkait bagaimana membuat ataupun menyiapkan putra-putri kita agar bermental baja, tidak mental peyem sahabat MK ya. Kemarin kita sudah bincangkan beberapa poin sahabat MK, ada 6 poin kalau tidak salah. Sampai ke poin 8, 7 dan 8 masih belum kita bahas. Kita akan coba genapkan sahabat MK hari ini insya Allah. Dan Alhamdulillah kita pun telah terhubung bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak Wasmin dan Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan secara langsung selamat terlebih dahulu kepada Pak Wasmin yang telah tuntas menunaikan jenjang doktoralnya. Alhamdulillah, kemarin juga sempat diundang oleh Pak Wasmin dalam sidang terbukanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan gelar dan ilmunya bermanfaat, Pak. Terima kasih, amin Kang Zikri. Masya Allah, harum biru sekali pokoknya kemarin ketika menyaksikan itu Pak. Masya Allah, inspiratif sekali. Ini ya. Baik, Alhamdulillah. Iya, baik Pak Wasmin, Bu Lilis, kemarin kita baru sampai 6 poin ya tentang bagaimana cara kita membentuk putra-putri kita bermental baja. Sedikit direview ya sebelum kita lengkapi, barangkali Pak Wasmin, Bu Lilis silahkan. Iya, yang kemarin kita bahas yang pertama bagaimana mengajarkan anak untuk memecahkan masalah. Jadi jangan lari dari masalah, bagaimana dia dengan masalah itu dengan disiplin untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, ketika anak melakukan kesalahan, yang paling penting itu bukan kesalahan, tapi bagaimana mengajarkan anak untuk menyelesaikan, dituntun bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mendampingi anak untuk berpikir lebih realitas dan logis sesuai dengan kenyataan, tidak ngawang-ngawang ya, tidak ngayal. Tidak ngayal. Kemudian yang keempat, mendorong anak untuk menghadapi ketakutan. Jadi ketakutan itu dihadapi. Karena ketika dihadapi, misalnya kita ke kuburan takut, ternyata jangan di kuburan nggak ada apa-apa gitu. Karena kan ketakutan itu biasanya juga diciptakan oleh pikiran sendiri. Kemudian yang selanjutnya, biarkan anak dalam keadaan tidak nyaman. Jadi tidak nyaman itu jangan langsung harus dibantu. Jadi dia karena ketika dia belajar tidak nyaman, dia akan bagaimana untuk poin yang pertama memecahkan masalah ya. Kemudian yang keenam, yang akan kita bahas 6, 7, 8 ini. Yang keenam ini bagaimana kita akan bahas tentang ajarkan anak-anak kita harus diajarkan moral, etika ya. Karena generasi milenial dan pasca milenial itu anak-anak yang kritis, anak-anak yang berani. Kalau misalnya emang tidak kita ajarkan moral, yang terjadi dia canggih secara teknologi, tapi moral etikanya tidak ada dan tidak kuat nanti di lingkungan ya. Itu yang kemarin kita bahas ya, sampai ke-6 ya. Ke-5. Ke-6 baru disinggung sedikit tapi belum terlalu dalam. Iya. Nah ini kan terutama tadi mengingatkan di yang poin pertama. Betul. Poin pertama itu membiarkan atau memberi kesempatan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Karena orang tua itu kadang suka nggak sabar, ingin bantuin, ingin nolong gitu. Padahal ketika anak bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu bentuk pendidikan mental baja di sana. Dan ini pengalaman waktu dulu kami membesarkan yang pertama sekali itu, kita sudah mulai praktekin tuh yang pertama itu. Dimana neneknya pengen nolongin dia untuk pakai kancing baju sendiri. Bayang ya, anak umur 1,5 tahun, 2 tahun itu pakai kancing baju itu seperti nenek-nenek masukin benang ke lubang jarum itu.
Sulit sekali. Apalagi kalau udah mau kondangan itu kan orang tua sering udahlah lama supaya cepat gitu ya. Jadi bagi anak-anak memasukkan kancing ke lubang bajunya itu pemecahan masalah loh. Kalau apa-apa kita bantuin langsung kita tolong, dia nggak punya mekanisme problem solving tersebut gitu kan. Nah ceritanya kami sudah membiasakan lebih dini untuk sekaligus melatih motorik halus kan niatnya, memasukkan itu kan motorik halus, sekaligus juga memecahkan masalah, kemandirian. Nah ketika waktu itu TK-nya mengadakan outing, TK-nya kan TK Anak Langit ya, jadi mengadakan apa waktu itu semacam bedah balong ya, ada di Kampung Kawani masih. Sekarang masih ada nggak ya Kampung Kawani daerah daerah Suka Cicat apa yang itu Ujung Berung kayak gitu. Daerah Ujung Berung itu ada dulu itu kan habis bedah balong itu habis nyari ikan kan mandi kan. Nah, orang tua kan banyak orang tua yang mendampingi anaknya saat mandi, saat ganti baju gitu. Nah anak saya itu karena orang tuanya kan jadi pengajar, jadi nggak ada yang dampingin kan. Ceritanya ada orang tua yang berempati untuk membantu ngancingin gitu. Pas dia lagi coba pakai baju sendiri dibantuin sama orang tua yang lain, dia bilang apa? Nggak mau, aku bisa sendiri. Masya Allah. Jawaban itu yang membuat orang tua kaget dan kami sendiri, ternyata ketika dia bisa menyelesaikan masalah sebuah kebanggaan. Jadi justru ketika dia mencoba ditolong itu ada merasa direndahkan gitu. Aku udah bisa kok. Kenapa aku harus ditolong gitu. Betul. Nah, jadi memberi kesempatan anak menyelesaikan masalahnya sendiri itu bagian dari mendidik mental baja pada anak. Ada izah yang muncul dari anak kita. Tidak mengeluh ya, tidak banyak mengeluh gitu. Iya. Nah ini pagi-pagi saya ada dapat broadcastan, ada video yang menarik, ada 2 pensiunan ceritanya kan. Ada 2 pensiunan, 1 pensiunan guru, 1 pensiunan perbankan katanya begitu kan di ceritanya itu. Sama-sama bertetangga mereka, di belakangnya punya kebun, sama-sama menanam tanaman dengan jenis yang cenderung sama karena mereka kan bersahabat gitu. Hanya bedanya yang pensiunan guru ini nyiramnya sederhana aja, nyiramnya sedikit untuk kebutuhan hidup aja gitu. Sementara yang dari pensiunan perbankan itu nyiramnya royal gitu. Wow, sabor gitu. Memang tumbuhnya lebih subur dan lebih lebat itu daunnya yang pensiunan bank. Yang pensiunan guru tumbuh biasa, tidak lebat, tapi dia cukup bisa disebut hidup gitu ya. Nah ceritanya pas ada satu kejadian malam hari badai besar dan ternyata paginya dilihat tanaman yang dari pensiunan perbankan itu pada roboh semua, tercabut akarnya, rusak gitu. Nah tanaman yang dari pensiunan guru ini kok kuat gitu, akarnya kok nggak kecabut gitu, kuat dia masih berdiri gitu. Nah ketika itu kok nanya kan jenisnya sama. Kita siramin bareng-bareng pagi sambil chit-chat kan gitu. Kok ini beda gitu. Akhirnya pensiunan guru itu cerita, aku sebetulnya pakai strategi ini aku dicoba juga sebetulnya. Apa? Ketika aku melihat kamu nyiram sangat banyak memanjakan pohon itu, akhirnya pohon itu dapat suplai air hanya bergantung pada suplai air kamu, dia bilang gitu kata pensiunan guru. Sementara aku nyiram sekedarnya, ya kalau kurang dia nyari sendiri. Akhirnya ketika dia nyari sendiri, akarnya mencari ke kedalaman, mencari air ke kedalaman, sehingga akarnya semakin kuat. Ini adalah nasihat pengasuhan sebetulnya. Betul. Hanya emang dalam cerita ini objeknya adalah pohon, tapi hampir mirip-mirip juga ya. Kalau kita punya generasi yang terlalu diburuk-buruk gitu, fasilitas serba terpenuhi, ini justru akarnya lemah. Tapi kalau generasi kita ingin kuat, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, hendaklah kau khawatir dengan generasi yang lemah, maka generasi kita harus bangun kuat. Nah, salah satunya membangun generasi yang kuat mental baja adalah dengan menguatkan akarnya. Nah, cara menguatkan akar ternyata bukan dengan kasih sayang berlebihan atau yang disebut dengan tadi fasilitas melayani. Tapi justru akar itu kuat kalau dia dibiarkan, diberi kesempatan
untuk mencari sendiri penyelesaian masalah itu, untuk menghunjam lebih bawah tanpa harus bergantung pada orang tua gitu. Jadi jangan langsung diambil alih gitu ya, apalagi dilayani, karena ada kasus juga Pak Osmin, anak diberikan fasilitas yang enak, disekolahkan di yang nyaman, sampai di rumahnya itu dia nggak pernah mengerjakan tugas-tugas sendiri, malah justru ke orang tuanya tuh etikanya nggak bagus, sampai sekarang malah orang tuanya sedih karena anaknya sering bentak-bentak ke orang tuanya. Kan harusnya ya sebagai anak dikasih fasilitas nyaman, disekolahkan juga bukan sekolah yang mahal lah ya, sekolah yang berkelas itu. Harusnya kan bersyukur, harusnya ke orang tua semakin takzim, semakin hormat. Tapi ini akan kebalik seperti tadi, jadi cepat roboh gitu. Jadi yang ada adalah dia bukannya takzim, tapi dia terus menuntut. Jadi orang tuanya seperti mesin ATM. Udah dibelikan handphone bagus, dia minta yang punya ibunya karena teman-temannya punya lebih dari satu handphone gitu. Nah itu, tapi kalau misalnya udah dibelikan handphone masih ambil handphone ibunya. Iya, kan nggak bersyukur, padahal handphonenya handphone bagus gitu ya. Kalau anak saya handphonenya malah untuk sekolah itu saling meminjam gitu ya. Tapi ketika meminjam juga dia tidak mengurangi semangat belajar. Ketika dia belum punya handphone gitu ya, karena dia lagi menabung uang gitu, dia minjem yang punya saudaranya. Nah dengan keterbatasan itu di kelasnya kan lagi online, dia malah beberapa hal mendapatkan prestasi, mengerjakan nilainya paling tinggi, terus mengerjakannya paling pertama, padahal handphonenya nggak saya kasih gitu. Dia gimana nih, nggak ada, ya udah aku pinjam aja punya ini gitu. Termasuk sekarang anak saya mau masuk kuliah nih ya, udah masuk kuliah kan gitu. Nah online jarak jauh. Nah dia butuh laptop gitu. Saya biarkan aja, saya juga pasti akan butuh laptop gitu. Nah dia izin, Bun aku mau pinjam ruangan, ada satu ruangan biar dia sepi, oke boleh. Pas saya intip, loh pakai laptop siapa? Laptop punya saudaranya yang mau nyaris dibuang. Laptopnya dulu. Iya, sama dia dipakai. Terus udah gitu, saya bilang, loh masih bisa dipakai, masih, malah keuntungan buat aku, ini burem gambarnya. Jadi jerawat aku nggak kelihatan. Kekurangan jadi keuntungan ya. Saya sampai wah ini gitu kan, dia mencari gitu, nggak langsung nuntut, Bun ayo dong Bun, aku tuh udah kuliah nih gitu ya, udah masuk mana aku ini, enggak gitu, dia nyari sendiri. Saya juga sangat sangat bahagia sekali, ternyata emang anak saya tidak langsung nuntut gitu, meskipun pas akhirnya, Bun aku karena keterima di PTN ada dong rewardnya, boleh dong dia nggak minta laptop, boleh dong nambah untuk beli laptop, siap saya bilang. Masya Allah. Ada rewardnya gitu. Jadi mentalnya tidak langsung minta barangnya ya? Enggak, tapi kayak tadi kan aku keterima di PTN, Bun. Dulu kan saya janji, kalau kamu keterima di SBM ITB, kamu kasih MacBook baru, saya bilang gitu. Kalau PTN yang lain ada, tapi nggak mungkin MacBook, nggak mungkin laptop, tapi adalah, saya bilang rewardnya. Dia keterima di Unpad kan, di Unpad. Jadi Bun, ini kan aku nggak dapet laptop kalau di Unpad, nambah-nambahin ya Bun ya, siap saya bilang, karena kan dia juga berprestasi ya, udah masuk PTN juga gitu. Betul. Anak saya juga keterima kan di PTN, belum apa-apa itu udah bilang, saya targetnya semester berapa, bilang semester 5 sudah biaya sendiri. Nah ibunya langsung bilang, langsung disamber, mendingan kamu nabung buat S2, kata ibunya. Kalau S1 lah kami masih mampu, kalau S2 kami nggak janjiin, silakan. Jadi kami sudah ada kontrak dengan anak-anak, kami orang tua sanggupnya sampai S1 saat ini ya. Intinya kami nggak menjanjikan sekolah sampai S2. Jadi kalau kamu bisa nyari uang ya nabung aja buat S2, kalau S1-nya kami masih siap lah, kata gitu. Tapi yang kami tangkap dari barusan Bu Lis juga cerita, dan saya juga dapat fenomena ini, bahwa ternyata anak-anak itu sebetulnya di hati yang paling dalam ini yang jarang orang tua tahu.
mereka itu lebih bangga kalau bisa sendiri. Lebih bangga, lebih proud kalau dia bisa menyelesaikan sendiri, tidak bergantung. Jadi kalau begitu ketika ada anak-anak yang mamerin kehebatan orang tuanya, bisa dapat fasilitas ini orang tuanya, itu sebetulnya kebanggaan semu loh itu. Ya mereka bisa bergelimang fasilitas, tapi pemberian gratis dari orang tuanya, saya yakin itu semu. Itu apa, kebanggaan semu. Namanya semu itu ya artinya nggak asli gitu. Itu hanya apa, tulisan di atas pasir aja gitu, kepas hilang gitu ya, nggak asli gitu. Ya fenomena yang tadi, anak kecil aja kan ternyata dibantuin ngancingin nggak mau, dia lebih bangga sendiri gitu. Betul. Masya Allah, ya. Nah ini menarik nih, karena memang banyak orang tua yang mungkin belum tahu batasan, sampai mana sih batasan tega itu perlu dihadirkan. Karena ya kadang-kadang kan anak minta tolong begitu ya, atau kita juga sendiri gak tega. Batasannya di mana sebetulnya Pak Wasmil dulu sampai ada tega yang mendidik begitu? Ini masuk ke poin yang selanjutnya ya. Oh masuk ya. Anak untuk bekerja keras. Karena nomor berapa itu? Nomor 7 ya. Kita bahas nomor 7 dulu ya Pak Wasmil. Ini nyambung dengan pertanyaan Kang Zikri. Iya, karena bekerja keras itu nanti ada kaitan juga dengan tega. Ketika tadi misalnya anak tidak serba dibantu, kita orang tua tega, anak akan bekerja keras loh untuk mencapainya. Tapi kalau misalnya tidak diajarkan bekerja keras, yang terjadi tadi, orang tua misalnya tinggal ngasih, kebayang orang tua yang misalnya Bun, mau handphone ini. Bun, mau laptop ini. Bun, mau apa ini. Yang terjadi adalah dia tidak akan bekerja keras gitu. Dan kuncinya tadi tega, dan tega itu batasannya mana gitu. Prinsip tega itu kita tidak boleh ada yang namanya kekerasan baik verbal atau non verbal. Misalnya bentakan, tidak boleh katanya sih nggak ngebentak, tapi misalnya nyepelekan, kamu mikir dong pakai otak sambil ketawa-ketawa kan itu nyakit ya misalnya. Nggak bentak tapi nyinyir itu. Iya. Bego banget sebagai anak. Nah itu kan misalnya orang tua nyantai gitu, kamu itu mikir dong, bego banget, otak kamu tuh ditaruh di dengkul. Nah itu kan kekerasan verbal. Atau bisa non verbal misalnya dengan mukul dan sebagainya. Malu-maluin aja. Itu kan kata-kata. Jadi ya kami juga masih berperang lah melawan bully-bulian ini. Kan anak kami yang SD tadi subuh kan pas suruh komat dia nggak mau. Bukan subuh deh, kemarin Isa. Suruh komat nggak mau nih yang SD kelas 2 gitu. Nah barengan juga dengan dia ada anak daycare usia playgroup. Tiba-tiba ya udah Ray aja yang komat, yang daycare nih, yang playgroup ini. Tiba-tiba yang playgroup ini mau komat. Ini playgroupnya juga di Anak Langit ya, daycare sambil promosi. Dia mau komat gitu. Nah apa yang terjadi? Tiba-tiba kakaknya spontan, kalah sama anak playgroup gitu. Kakeknya juga nyambut, jagat mah nol besar. Aduh. Jadi itu nol besar itu artinya omong kosong kan kalau di omong kosong, jagat nggak ada apa-apanya. Nol itu artinya nggak ada apa-apanya sama Ray. Itu saya lihat aja raut dia itu, dan udah habis sholat dia duduk, orang lain pada bubar dia duduk nangis. Nah itu menyakitkan loh, kalimat-kalimat itu ternyata bagi anak kecil itu. Membandingkan, membuli gitu. Akhirnya saya netralisir kan dia dengan kalimat-kalimat yang memotivasi gitu. Nggak apa-apa, sekali-kali Ray juga nggak apa-apa, nanti gantian aja. Ya gitu, biasa orang ngomong mulut mah nggak bisa dikontrol, kita aja yang santai. Hidup adalah perjuangan gitu, sambil senyum-senyum. Oh gitu, cara berkomunikasinya juga seperti itu Pak Wasmin ya? Iya biasa aja, kita mah orang dewasa enggaknya itu biasa aja, kita hampir mungkin kosakata aja yang nggak dimengerti kita ini, tapi kalimat-kalimat itu ya kita biasa aja gitu. Yang ngebullyingnya nanti dikasih sanksi. Nah itu akhirnya kita panggil, kakaknya kita panggil, minta maaf. Oh cuman ngomong gitu doang, gitu. Wah, kakaknya juga kemarin dipanggil, Bah. Tadi ngomong apa Abah ini jadi sedih dia kan itu. Gua ngomong apa-apa. Tadi ada nol besar apa gitu.
wow itu gitu, nggak ngerti mereka gitu. Ya kita memang terus berjuang gitu bahwa anak-anak ini perlu secara kemandirian, secara moral, secara kerja keras, terus harus meningkatkan upayanya sendiri gitu. Jangan terlalu ditolong-tolong, dibantu-bantu. Baik. Dan berhubungan dengan kerja keras kemarin itu, yang ketakutan tentang dosis bahaya ya, meningkat dosis bahaya anak. Ini anjuran meningkatkan dosis bahaya anak ini syarat dan ketentuan berlaku, tetap dalam pengawasan gitu. Dan kayaknya cocok untuk orang-orang Parahyangan ya, orang-orang muda, karena kalau orang-orang Sumatera, orang Sumatera mah cukup tega gitu, dosis bahayanya udah cukup, orang Nusa Tenggara Timur udah cukup dosis bahayanya gitu. Malah anak kecil udah dilatih tinju gitu. Masya Allah. Jadi untuk Parahyangan nih Sunda atau sering terlalu protektif gitu ya, sehingga dosis bahayanya kurang. Dosis bahaya yang kurang ini membuat anak selalu aman. Membuat anak selalu aman itu juga nggak mental baja. Nah ini nasihatnya berkebalikan kan, beri rasa aman dan nyaman. Nah kalau ini nasihatnya beda. Berbalik ini. Kalau anak pengen mental baja, beri dosis bahaya yang agak menantang. Tapi tetap dikasih kita pengaman di bawah. Contoh misalnya dia mau naik spider web, kan kadang-kadang kita sudah larang-larang, jangan ketinggian kan gitu. Nah, dia naik setakut dia aja, nggak usah dilarang. Tapi di bawah kita siap-siap gitu. Jangan dibiarkan dulu sok naik. Kita siap-siap, kalau jatuh kita tangkap. Gitu. Betul. Itu yang disebut dengan memberi dosis bahaya, kasih dosis yang agak menantang gitu. Iya. Dan kita bisa mengukur ya sebetulnya ya dosis bahaya ini ya. Nah untuk anak-anak yang normal itu dia bisa punya ini sendiri Kang Zikri. Dia punya sensor sendiri yang normal. Loh memang ada yang nggak normal, ada beberapa klien Bu Lilis juga yang hiposensitif ya. Hipo ya bener ya. Iya. Lawannya hiposensitif kan hipersensitif. Hipersensitif itu sangat sensitif. Kalau hiposensitif itu radar bahayanya agak kurang justru. Jadi dia terjun di lantai 3 bagi dia nggak apa-apa. Nah itu kan. Itu emang butuh penjagaan. Gitu. Ini ada memang. Kalau yang normal itu ada itu kayak gitu. Kalau yang normal dia punya sensor sendiri kok sebetulnya. Seperti anak di meja panas gitu kan. Itu daripada kita ngelarang-larang, awas panas gitu. Daripada ditakut-takutin gitu, kasih dosis bahaya sedikit gitu. Panas loh, mau coba boleh, tapi nanti langsung dilepasin ya gitu. Ya ketika anak megang langsung set gitu, tangannya juga lepas, dia tahu gitu. Kita kan udah kasih warning itu bukan larangan, jangan, itu kan larangan. Kalau warning ini panas gitu. Termasuk sambel ya. Jadi pedas, boleh sedikit aja. Kalau dia banyak, wah gitu biar. Jadi diperingatkan ya. Iya, berkaitan dengan ketegaan, ajarkan ketegaan ini yang pertama itu di kemandirian anak. Jadi misalnya ketika pagi tega, orang tua itu harus tega untuk membiasakan anak. Saya diprotes sama anak saya kelas 5 SD. Nggak diprotes sih, dia ngasih usulan. Bun, coba dong, aku kan bangunnya itu di aturan harus jam 3.30. Aku mintalah kebijaksanaan, katanya. Emang kenapa? Aku tuh jam segitu masih ngantuk. Nah, kalau masih ngantuk kenapa? Kamu berapa lama tidurnya, dari jam berapa gitu. Aku mintalah katanya tambahan waktu 5 menit. Wow, saya bilang 5 menit nggak ngefek. Cuman 35 menit. Ya, ternyata pas diselidiki dia tadi bangunnya jam 3.35. Oh. Ya, pas 5 menit ya. 3.5 gitu. Jadi kelebihan 5 menit. Dan tidak lantas itu tidak lantas untuk merubah aturan kan. Saya bilang nggak apa-apa. 5 menit berarti kan konsekuensinya kita sudah ada kesepakatan. Kamu kan udah tahu kesepakatannya. Kalau misalnya tidur di kamar kan membuat kamu terbuai dengan enak, hawa enak gitu ya. Berarti kamu tidurnya kan sudah tahu di mana, di tempat sholat gitu. Karena di tempat sholat kan agak panas kamu juga. Dan nanti emang jam 3.30 itu orang sudah mulai mengaji.
Jadi kamu setidaknya kan akan akan terbangunkan oleh itu gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita nggak tega kan bisa jadi oh iyalah dirubah aja jam 3.40 ya gitu. Nanti apakah lantas gitu? Enggak, nanti anak juga minta ngusul lagi. Gimana kalau perpanjangan waktu? Tiba-tiba saya bilang tetap jam 3.30. Bahkan ada kalau keluarga ada kalau Ustadz itu jam 3. Itu kan bukan keluarga kita. Nah, makanya keluarga kita kan beda dengan keluarga Ustadz itu. Makanya kita jam 3.30. Ada loh teman aku jam 5. Nah, itu kan keluarga teman kamu, saya bilang. Nggak apa-apa, beda-beda. Kenapa beda-beda? Iya, kan targetnya juga beda-beda. Nah, dari segi kemandirian tadi ya, bangun gitu. Disiplin bangun, kemudian membereskan tempat tidur. Kayak misalnya anak saya kemarin tidak mencuci tempat makannya, siang ya tidak dapat makan gitu. Nah itu kan kadang ngelihat ini kasihan atau misalnya gimana anak nggak makan gitu ya nanti kurang gizi. Saum aja siang nggak makan kan puasa aja. Kalau bulan Ramadan itu kan siang nggak makan. Sebulan loh saya bilang gitu. Jadi sebetulnya nggak membahayakan ya? Nggak membahayakan. Kali kan soalnya juga nanti makan juga. Orang tua aja suka horor itu. Iya, gitu. Dan kalau misalnya orang itu kan dulu juga tim Pawasmin itu teman-teman Pawasmin kan waktu kuliah suka demo tuh. Dan saya lihat teman-teman saya yang suka demo itu demo mogok makan. Tapi pas dilihat air mineral itu diisi sama bubur diencerkan. Sereal kasih gula aja. Saya diakalin bilang, ya. Insyaallah. Kalau mogok makan, mogok minum terus teman saya bilang wah itu mah bunuh diri gitu. Jadi kalaupun misalnya itu sekali loh nggak mungkin kekurangan gizi gitu. Nah itu kita harus tega gitu ketika misalnya kita ada aturan kita harus tega untuk melakukan meskipun mungkin nanti kita evaluasi wah aturannya terlalu jadi batasnya sudah dua tadi ya, tega, tidak keras, tidak baik verbal maupun non verbal. Gitu. Yang kedua tidak sampai bahaya. Kalaupun nambah dosis bahaya, kita tetap ngasih titik keamanan. Batasnya tega itu. Betul, baik. Terima kasih Pak Wasin, Bu Lilis. Kita perlu rehat dulu dan insya Allah kita juga sambil mengundang juga sahabat MK yang mungkin pekan lalu belum tuntas nih menyampaikan pertanyaannya. Silakan Anda sampaikan untuk bertanya kepada Pak Wasin dan Bu Lilis tentang temanya adalah membangun mental anak sehingga mereka bermental baja. Selepas yang satu ini insya Allah kami akan hadir kembali di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.